Hutan gelap menjulang tinggi, kanopinya yang rapat menutupi cahaya bulan, menciptakan kegelapan pekat. Suara-suara aneh yang tak terjelaskan bergema dari kejauhan, menyebar ketegangan yang mengguncang. Seekor burung hantu berteriak dari kejauhan. Tangisan sedihnya mengiris keheningan malam yang menindas, seakan menyeru kesepian yang menyesakkan, menghantui setiap sudut gelap hutan. Angin menderu melalui pepohonan. Setiap embusan adalah bisikan bahaya, tak dikenal yang mengintai dalam bayang-bayang. Seolah-olah memperingatkan akan datangnya kegelapan yang mematikan. Reruntuhan gereja tua berdiri sunyi di jantung hutan. Batu-batu ditutupi lumut tebal dan jendela-jendela gelap, seolah menyimpan rahasia kelam yang tersembunyi di balik dindingnya yang rapuh. Sebuah altar berlumuran darah berdiri di depan gereja, memenuhi udara dengan bau busuk yang menyengat, menciptakan aura mencekam yang menggantung, seolah memanggil jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam gereja tua, sekelompok sosok berpakaian hitam berkumpul di sekitar altar. Aura gelap yang pekat menyelimuti mereka, seolah-olah memanggil kekuatan yang terlupakan dari masa lalu. Mantra-mantra aneh bergema di antara dinding-dinding kuno. Suara mereka seperti bisikan dari dimensi lain, menambah suasana mencekam yang menghantui setiap sudut ruangan yang terlupakan itu. Di tengah lingkaran itu, Epic berdiri tegak, seolah-olah setiap tatapannya bisa menembus jiwa, membangkitkan ketakutan yang tak terungkapkan. Mata Epic menatap tajam, penuh kebencian, sambil memimpin ritual pemujaan iblis. Tangannya terangkat tinggi, seolah memanggil kekuatan gelap yang tersembunyi, membangkitkan kengerian yang mencekam. Di jantung sebuah gereja kuno, beban tragedi yang tak terungkap mulai merusak jiwa seorang pastor, menggali kegelapan yang menggerogoti hatinya, menuntunnya menuju jalan yang penuh dosa. Dahulu merupakan mercusuar iman yang menerangi kegelapan, kini ia dilahap oleh bayang-bayang gelap, mencari hiburan dalam pemujaan setan, merangkak semakin dalam ke jurang kehancuran jiwa. Kejatuhannya ke dalam kegelapan dimulai dengan langkah kecil, namun cepat membawanya semakin jauh. Tenggelam dalam kekosongannya mematikan, kehilangan arah, dan jati diri dalam pelukan bayang-bayang. Bayang-bayang pemujaan iblis menyelimutinya, menjanjikan kekuatan yang tak terbayangkan sebagai imbalan atas jiwanya, mengikatnya dalam janji gelap yang tak bisa diubah, menggerogoti moralitasnya. Di dalam gereja tua pada malam hari, ritual ibadah semakin intensif. Nyala api lilin bergetar di udara dingin. Suara doa dan chant semakin keras, memanggil kekuatan gelap yang tersembunyi. Epic mengangkat pisau ritual tinggi-tinggi di atas altar. Bilahnya berkilauan dengan menakutkan, memantulkan cahaya redup yang semakin mempertegas suasana, mencekam di sekitar tempat suci itu. Seorang wanita muda tak berdaya, terbaring di altar, berteriak ketakutan. "Ah, tolong lepaskan aku." Sesosok tubuh menerobos masuk ke gereja tua. Seorang pria berotot yang telah lama melacak Epic. Matanya penuh tekad, siap menghadapi segala bahaya demi mengungkap rahasia gelap di tempat itu. Pemburu iblis, dengan senjata di tangan, memerintah dengan suara tegas, "Hentikan ritualmu, Epic." Matanya menyala penuh tantangan, siap untuk menghentikan kejahatan yang tengah dibangkitkan. Di tengah kesunyian yang mencekam, Epic dan pemburu iblis berhadapan, masing-masing siap memulai pertempuran sengit. Tatapan mereka penuh amarah, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Epic melepaskan kekuatan iblis yang dahsyat. Udara di sekitarnya berderak dengan energi gelap. Pemburu iblis itu berdiri teguh, sebuah simbol pembangkangan yang tak tergoyahkan, melawan kegelapan yang semakin mendekat, seolah siap mengorbankan segalanya untuk menghentikan kekuatan jahat. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah simbol iman yang kuat, untuk menolak serangan iblis yang datang dengan kekuatan gelap, berharap agar cahaya suci itu mampu mengusir kegelapan. Kitab di tangannya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, mendorong mundur bayangan gelap yang merayap, seolah-olah menantang kekuatan jahat yang mencoba menguasai tempat itu. Pemburu iblis ternyata menyerang dengan tepat, menusuk Epic dengan doa yang kuat dari kitab suci. Kekuatan suci itu membakar tubuhnya, mengusir kegelapan yang merasuki jiwa Epic. Jeritan Epic terdengar mengerikan saat kekuatan iblis meninggalkannya. Tubuhnya ambruk ke tanah dengan suara keras, lemah tak berdaya, seolah kehilangan semua kekuatan yang pernah dimilikinya. Di gereja kuno itu, Epic terbaring sekarat di tanah yang dingin. Napasnya pendek dan tersengal-sengal, tubuhnya lemah, seolah-olah nyawanya perlahan-lahan meninggalkan tubuh yang terluka parah. Dengan bisikan pelan, Epic memohon, "Maafkan aku Tuhan, maafkan aku atas apa yang telah kulakukan." Penyesalan meresap dalam benaknya, membebani pikirannya saat perjalanan sakaratnya semakin dekat. Pemburu iblis kemudian mendoakannya, "Semoga Tuhan mengampuni jiwamu dan memberimu kedamaian." Setelah kepergian pemburu iblis,
Kini di gereja itu hanya tersisa lumuran darah yang mengering, menyimpan kenangan kelam dan kisah tragis yang akan terus menghantui setiap sudut tempat itu. Sebuah suara halus bergema mengisyaratkan bahwa kejahatan masih ada di dunia ini dan akan selalu mencari cara untuk kembali.